Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, bertemu lagi dalam mata kuliah komunikasi politik. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai komunikator politik. Menurut Danimo ada 3 kategori atau jenis komunikator politik, yaitu politikus, profesional, dan aktivis. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai politikus. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai profesional. Siapa sebenarnya profesional yang menjadi komunikator politik itu? Profesional adalah orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki keahlian di dalam bidang komunikasi atau dalam bidang politik atau di dalam bidang hukum yang senantiasa atau yang punya kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan, ide-ide, gagasan-gagasan politik baik kepada masyarakat maupun kepada politikus. Jadi, profesional ini bisa bekerja menyampaikan pesan-pesan komunikasi politik kepada aktor maupun kepada masyarakat. Karena sesungguhnya profesional ini bekerja berdasarkan ilmu, berdasarkan keahlian yang mereka miliki. Contoh dari profesional ini adalah para konsultan bidang politik, konsultan komunikasi politik, atau lembaga survei. Konsultan komunikasi politik ini biasanya bekerja ketika ada calon-calon pejabat yang akan mengikuti pemilihan, kemudian menggunakan konsultan politik untuk mendapatkan advice, mendapatkan nasihat, mendapatkan cara-cara strategi supaya bisa memenangkan pemilihan. Ya, atau konsultan sekaligus lembaga survei, di mana lembaga survei ini akan melakukan satu penelitian menggunakan metode ilmiah untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu calon. Jadi sebelum calon ini bertarung di tingkat pemilihan pada pemilu atau pemilu kada, maka calon ini diukur dulu sejauh mana elektabilitas atau penerimaan masyarakat terhadap calon ini. Seberapa besar dukungan masyarakat untuk memilih calon ini. Setelah diketahui, maka akan dilakukan treatment. Ya, bagaimana melakukan strategi sosialisasi, kampanye, diseminasi untuk mempengaruhi pikiran halayak sehingga calon ini bisa lebih diterima dan pemilihnya bisa lebih banyak dan kemudian bisa memenangkan pemilihan. Jadi konsultan politik ini memberi nasihat-nasihat, memberikan cara, strategi untuk mencapai tujuan-tujuan politik dari para calon yang akan bertarung dalam pemilu atau pemilu kada. Selain itu, konsultan politik ini juga bisa bekerja untuk mendampingi ketika para aktor-aktor ini sudah menjadi pejabat, dengan memberikan nasihat bagaimana melaksanakan program-program yang telah dicanangkan, bagaimana mengukur penerimaan masyarakat terhadap program yang sudah dijalankan. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dibenahi, ini bisa menjadi bahan-bahan bagi
konsultan politik untuk memberi masukan kepada pejabat-pejabat politik. Begitu pula dengan lembaga survei, pada waktu-waktu tertentu akan diukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap kinerja pejabat-pejabat yang telah menduduki jabatan politik atau politikus. Lembaga-lembaga konsultan atau orang-orang yang terlibat dalam lembaga konsultan atau menjadi seorang konsultan atau tenaga ahli di bidang politik akan menghubungkan antara masyarakat dengan pejabat-pejabat politik. Akan melihat sejauh mana masyarakat menerima atau sejauh mana masyarakat merasa puas dengan kinerja para pejabat publik. Dan di lain pihak, pejabat-pejabat publik ini juga membutuhkan jasa konsultan atau survei untuk mengetahui bagaimana keinginan dan penerimaan masyarakat. Sehingga pejabat publik ini bisa mengatur strategi bagaimana melaksanakan program-program kerjanya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Jadi sebenarnya konsultan politik ini bisa bekerja dua arah. Bagaimana ia berkomunikasi kepada masyarakat dan bagaimana ia berkomunikasi kepada pejabat-pejabat publik. Atau lembaga-lembaga konsultan atau lembaga-lembaga yang memang profesional di bidang komunikasi politik juga bisa menghubungkan antar aktor, menghubungkan elit-elit politik. Misalnya, bagaimana mempertemukan aktor-aktor ini untuk melakukan kerjasama, membangun satu koalisi, membangun satu kolaborasi. Itu bisa dimediasi oleh lembaga-lembaga konsultan atau lembaga-lembaga di bidang komunikator politik. Komunikator politik yang masuk kategori profesional ini bekerja berdasarkan keilmuan, khususnya keilmuan komunikasi, dan memiliki skill atau keterampilan komunikasi, khususnya komunikasi publik atau komunikasi politik. Saudara sekalian, selain lembaga konsultan maupun lembaga-lembaga survei yang kita kategorikan sebagai profesional dalam komunikator politik, itu adalah jurnalis. Jurnalis ini baik di media cetak maupun media penyiaran, radio, televisi, atau media online. Jadi seorang jurnalis harus menjalankan tugas-tugas jurnalis itu secara profesional. Di dalam melakukan peliputan, di dalam melakukan investigasi, di dalam melakukan wawancara, atau ketika terjadi masalah-masalah, maka para jurnalis ini harus menjalankan fungsi-fungsi jurnalis itu secara independen, secara objektif, secara benar, sehingga bisa mewakili kepentingan pejabat maupun kepentingan masyarakat. Dan jurnalis tentu harus selalu berpihak pada kebenaran dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, jurnalis ini bekerja sesuai dengan undang-undang, bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, bekerja sesuai dengan kode etik penyiaran seperti P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Itu sudah ada dibuat oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, dan juga undang-undang atau kode etik yang lain. Nah, saudara sekalian, para profesional ini tentu harus bekerja secara profesional. Dari seluruh profesional ini, kita bisa kategorikan bahwa ada profesional yang bekerja tanpa dibayar oleh pihak yang membutuhkan jasanya.
dan ada juga profesional yang dibayar oleh pihak yang menggunakan jasa profesional itu. Profesional yang bekerja tanpa dibayar oleh masyarakat, tanpa dibayar oleh aktor-aktor politik adalah jurnalis. Jadi jurnalis ini bekerja karena menggunakan hak dan kewajibannya sebagai profesional di dalam meliput, di dalam mengelola informasi, di dalam mendistribusikan informasi, dan mereka bekerja secara independen sesuai dengan visi misi media di mana jurnalis itu berada. Jadi mereka tidak dibayar lagi, mereka tidak mendapatkan lagi bayaran dari masyarakat maupun dari aktor itu, karena mereka bekerja pada media dan mereka sudah digaji di situ, sudah mendapatkan penghasilan di situ, dan media ini betul-betul menjunjung tinggi objektivitas, kebenaran, independensi di dalam menyampaikan berita, menyampaikan pesan-pesan kepada halayak. Jadi saudara sekalian, profesional yang tidak dibayar langsung oleh aktor-aktor politik atau masyarakat itu adalah para jurnalis. Kemudian ada juga profesional yang dibayar karena jasanya digunakan oleh para aktor. Misalnya konsultan politik. Ya tentu saja konsultan politik ini bekerja dan harus dibayar oleh pejabat yang menggunakan jasa konsultan itu. Mereka harus dibayar dan biasanya bayarannya itu sesuai dengan standar mereka, ya. Standar tinggi untuk betul-betul menjamin bagaimana konsultan politik ini bisa memenuhi harapan dari para aktor atau komunikator politik itu. Begitu pula dengan lembaga survei, ketika akan melakukan survei tentu mereka akan dibayar. Karena untuk melakukan survei itu butuh biaya juga. Di samping untuk bayaran dari para orang-orang yang terlibat dalam survei itu, atau pada organisasi itu, atau pada perusahaan itu, tentu mereka juga harus dibayar. Di samping biaya yang dikeluarkan untuk melakukan survei. Jadi saudara sekalian, di dalam melaksanakan tugas profesional mereka, ya mereka punya kode etik, mereka punya standar kerja. Meskipun mereka dibayar. Tapi mereka tetap harus menjunjung tinggi kode etik dan standar profesional itu. Misalnya seorang lembaga survei tentu tidak boleh merekayasa hasil surveinya. Dan mereka harus melaporkan bagaimana survei itu dilaksanakan sesuai dengan metode ilmiah dan hasilnya secara objektif benar harus disampaikan dengan benar kepada aktor politik yang menggunakan jasa lembaga survei itu. Dan lembaga survei ini punya kode etik untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan hasilnya kepada masyarakat atau kepada media. Jika itu memang diinginkan oleh aktor politik yang disurvei, maka lembaga survei bisa saja menyampaikan hasilnya. Tapi kalau itu tidak diinginkan, maka hasil dari survei itu hanya menjadi kebutuhan, hanya menjadi arsip, ya, atau hanya menjadi informasi untuk para aktor itu saja, untuk menjadi informasi internal mereka. Jadi saudara sekalian, profesional ini juga sangat banyak aktivitasnya di dalam komunikasi politik. Kita selalu membaca, ya, atau menonton, ya, mendengar bagaimana hasil-hasil riset itu, hasil survei, kemudian analisa-analisa dari para konsultan itu yang memperlihatkan tren dukungan, yang memperlihatkan peningkatan dukungan atau penurunan dukungan, peningkatan kepercayaan, penurunan kepercayaan masyarakat. Ini adalah
hasil-hasil kerja para profesional komunikator politik. Ya. Jadi saudara sekalian, ini adalah satu bidang profesi yang dijalani oleh para ahli komunikasi, ahli politik, ahli hukum. Karena dalam konsultan itu bukan cuma keahlian komunikasi yang dibutuhkan. Di situ juga dibutuhkan keahlian hukum dan keahlian politik. Misalnya hukum tata negara, yaitu penting sekali bagi seorang konsultan politik, ya, untuk memahami bagaimana mekanisme ketatanegaraan itu. Nah, saudara sekalian, jurnalis ini bekerja karena memang adanya kewajiban untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang yang mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan informasi sehingga tidak perlu lagi dibayar langsung oleh pejabat atau oleh masyarakat. Dan ada juga profesional yang bekerja secara profesional tapi dibayar oleh para aktor atau dibayar oleh masyarakat yang menggunakan jasanya. Nah, jurnalis ini harus bekerja secara independen. Sementara para konsultan politik atau lembaga survei itu menjadi promotor bagi para aktor-aktor itu. Artinya harus mendukung aktor-aktor itu. Karena aktor itu menggunakan jasa konsultan dan lembaga survei misalnya, itu karena mereka ingin aktor-aktor ini nanti terpilih dalam pilkada atau pemilu. Atau bagaimana aktor-aktor ini sukses menjalankan tanggung jawabnya melaksanakan program-program kerjanya sehingga membutuhkan jasa dari para konsultan atau para lembaga survei itu untuk mengukur tren kepercayaan, tren dukungan, ya, tren kepuasan. Jadi lembaga-lembaga konsultan atau lembaga survei itu bisa kita kategorikan sebagai promotor, ya. Lembaga atau orang yang mempromosikan para aktor itu. Dan tentu saja dalam melaksanakan tugasnya ini harus secara profesional dan dibayar oleh pihak-pihak yang menggunakan jasa profesional itu. Saudara sekalian, selain jurnalis, lembaga konsultan atau lembaga survei, sebenarnya masih ada beberapa profesional yang kita kategorikan sebagai komunikator politik. Misalnya lembaga-lembaga PR, ya, public relation. Ada profesional public relation yang sewaktu-waktu diminta sebagai seorang pengarah pada satu kegiatan-kegiatan, pada satu event. Itu juga bisa kita kategorikan sebagai komunikator politik. Atau yang lain, seorang profesional yang dibayar untuk menjadi manajer kampanye, ya, menjadi juru bicara, ya, juru bicara dari sebuah partai politik atau juru bicara pemerintah pada satu event dengan melibatkan seorang ahli komunikasi. Itu juga masuk kategori komunikator politik untuk profesional, di mana orang-orang ini bekerja karena punya keahlian sebagai juru bicara, sebagai manajer kampanye, sebagai bintang iklan, ya, ada iklan-iklan kampanye atau iklan-iklan politik, dan dia di situ dibayar sebagai bintang, ya, dia bisa juga dikategorikan sebagai aktor politik, khususnya komunikator politik. Nah, saudara sekalian, inilah komunikator politik kategori kedua, yaitu profesional, ya, yang terdiri dari orang-orang atau lembaga-lembaga yang memiliki ilmu, memiliki keahlian di bidang komunikasi, bidang hukum atau bidang politik, yang mendampingi para aktor-aktor ini sebagai promotor, atau para lembaga atau profesional yang bekerja secara independen seperti seorang jurnalis di dalam menyampaikan pesan-pesan politik
menghubungkan antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat, menghubungkan antar elit, sehingga fungsi dari profesional komunikator politik ini penting sekali ya di dalam peristiwa-peristiwa komunikasi politik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.